Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tahukah Anda, episode kali ini adalah ulang tahun keempat acara kesayangan Anda, Before 30. Pasti ada sesuatu yang istimewa bagi setiap pemirsa di rumah. Tahukah Anda bahwa Before 30 bukan hanya ditayangkan di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri yang berbahasa Inggris, bahkan berbahasa Mandarin, di berbagai negara, bahkan benua. Tetapi tanah air, yaitu bangsa kita Indonesia sudah mencicipi kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Berapa tahun ini, banyak di antara pemirsa yang merasakan damai sejahtera, menemukannya ketika mendapatkan firman melalui program ini, menemukan damai di hati. Saya tahu Tuhan mau melakukannya lagi, bahkan melakukannya lebih bagi setiap kita yang hari ini mencari damai itu di dalam hidup kita. Karena itu dalam episode kali ini saya rindu membagikan pada Anda bahwa paling aman, tempat yang paling aman itu adalah berada di dekat Tuhan. Saya ingin bercerita kepada Anda dan kita akan buka firman bersama-sama dan ujungnya selalu adalah doa yang mendatangkan mujizat karena doa dari iman membangkitkan orang sakit. Saya ingin setiap pemirsa tetap bersama dengan saya sampai acara ini berakhir. Karena saya tahu Tuhan punya kejutan buat setiap Anda. Yang pasti damai itu diberikan. Tapi bukan hanya damai, karena damai itu biasanya hanya down payment atau uang muka saja. Sebenarnya Tuhan punya rencana jauh lebih daripada itu, yaitu memenuhi setiap kebutuhanmu. Saya percaya setiap sakit penyakit dapat disembuhkan. Dan juga dalam episode kali ini, dosa Anda pun akan diampuni. Dan bahkan kehidupan Anda akan diubahkan. Jangan kemana-mana, siapa yang pergi kemana-mana akan merugi selama-lamanya. Tetap bersama dengan saya, damai itu segera akan datang dan Anda akan menemukan tempat teraman dalam hidupmu. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every spot, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail, 'cause heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back,
no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough, Christ is enough for me, oh, is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Paling aman dekat Tuhan. Mari kita baca sama-sama Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama. Demikian bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalimat orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi di sini menunjukkan penundukan diri. Kenapa bisa begitu? Coba bayangin, seorang murid yang ada dalam sebuah kelas, dia duduk dengan manis mendengarkan gurunya sedang mengajar. Dan itu juga harus menjadi attitude atau sikap hati kita terhadap Tuhan. Kita duduk untuk mendengar apa yang dia mau katakan dalam kehidupan kita. Jangan melulu tekankan opini kita, apalagi kehendak kita sendiri. Tidak akan kemana-mana hidup itu kalau begini. Mari kita belajar mendengarkan, karena duduk berarti aku mau mendengarkan. Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengarkan. Itu sebuah tindakan menundukkan diri kepada Tuhan. Dan penting untuk kita bisa menemukan tempat aman itu atau mendapatkan perasaan aman yang sejati, yang sorgawi. Harus tunduk dulu sama kehendak Allah dalam setiap waktu. Sebaliknya, kalau kita mau menantang seseorang dalam sebuah pertengkaran, kalau kita sedang duduk, contohnya, kita akan langsung berdiri bukan dan berkata, ada apa? Ayo mari kita berkelahi. Jangan pernah ajak Tuhan berkelahi karena nggak ada orang yang menang. Jangan pernah ajak Tuhan bertengkar. Jangan berbantah dengan Sang Pencipta. Karena itu akan merugikan diri sendiri saja. Sama Tuhan itu, seperti orang ini, dia duduk manis dan berkata, Tuhan, Engkau lah yang punya authority atau otoritas. Engkau lah yang bisa berbicara dalam kehidupanku. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Apa katamu Tuhan, aku jalan. Engkau juga yang punya otoritas untuk mengatakan dari awal hingga akhir dalam hidup ini. Aku akan nurut saja. Kadang-kadang kita memang nggak mengerti, memahami segala rencana Allah. Saya tahu itu, saya paham itu, saya sendiri alami. Tapi yang terbaik dalam segala situasi adalah nurut dengan Tuhan. Karena kalau kita tahu kita nurut, kita bisa rasa aman. Tahu bahwa Dia bertanggung jawab atas kita. Daripada saya dihukum karena dosa, mendingan saya dihukum oleh orang, Tuhan bela. Karena saya tahu, dalam dekat dengan Tuhan, ada perasaan aman, ada garansi, ada keyakinan bahwa Allah beserta. Pemirsa, saya beri satu kesaksian ya dari kehidupan saya. Saya ceritakan pada Anda bagaimana saya sendiri harus belajar untuk menundukkan diri pada Tuhan. Dan penundukan diri itu memang susah. Tapi akhirnya ketika kita sudah melihat berkat Allah, kita tidak pernah menyesali, kita pikul salib sebelumnya. Nah, waktu saya awal-awal baru kenal Tuhan, ada sebuah kejadian. Dan Roh Kudus pakai kejadian itu untuk membentuk hati hambanya. Suatu hari, adik saya masih duduk di sekolah, di bangku SD, sekolah dasar, dipukul oleh seorang dewasa. Dan yang membuat saya lebih susah untuk menerima adalah orang yang memukulnya
adalah orang Kristen juga. Ya memanglah, saya tidak mau menjelekkan agama-agama, apalagi agama sendiri. Tapi yang saya ajarkan kepada Anda ini bukan hanya agama loh ya. Ini jalan keselamatan. Bahkan di dalam jalan keselamatan ada orang yang mengaku-ngaku. Di segala bidang selalu ada orang palsu. Saya tidak menghakimi orang lain, tapi yang pasti kelakuannya dia tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan pengajaran firman. Dan dia pukul adik saya. Reaksi pertama saya tentunya adalah melindungi adik sendiri. Lalu setelah itu melerai mereka berdua. Setelah mereka sudah dilerai di kanan dan kiri, Roh Kudus berbicara, sekalipun tidak dengan suara manusia, audible artinya, tapi dia sungguh-sungguh berbicara kepada saya dan saya bisa merasakannya. Dan ketika Tuhan menyatakan kehendak itu, pertama kali susah terima, susah cerna, karena dia suruh saya untuk pergi kepada orang yang memukul adik saya itu, yang masih ada di sana, untuk memberitahu kepada orang itu, saya tidak benci dia. Saya harus mengasihi dia, selain karena dia adalah saudara, selain dia adalah sesama manusia, tapi alasan terutama adalah karena Yesus adalah kasih. Saya berkata, susah sekali Tuhan, yang kau minta padaku ini keterlaluan, tapi saya nggak bisa keluar dari mulut saya kata-kata begitu, karena harus konsekuen dengan keputusan saya waktu saya terima Tuhan. Saya nggak menerima Yesus sebagai juru selamat, menghapus dosa saya saja, tapi sekaligus dia adalah Tuhan dan Raja. Bukan hanya Raja di atas segala raja, tapi juga Raja atas kehidupanku. Setiap keputusanku, yang kecil maupun besar, semuanya harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan kali ini, sekalipun bukan ada firman yang berbicara pada saya tahu saya harus ngampuni. Dan hanya satu jalan, tidak ada pilihan lain, yaitu ketaatan. Menundukkan diri mutlak di sini. Segala sesuatu yang kurang sedikit dari ketaatan namanya pemberontakan. Dan saya tahu, saya tidak bisa ke arah sana, karena saya sudah menjadi milik Tuhan. Tidak ada keluar kata protes, saya hanya berkata, Tuhan beri saya kekuatan. Roh Kudus, kasih aku kekuatan. Kalau hari-hari lain aku butuh kekuatan, apalagi hari ini, Kau tahu aku siapa kan Tuhan? Baru berapa lama yang lalu, karena saya baru saja lahir baru. Saya adalah orang yang pendendam. Berkelahi sama orang itu biasa, bertengkar itu sudah makanan sehari-hari. Yang namanya tidak mengampuni, bukan hanya bagi saya sebuah mengampuni itu tantangan, mustahil. Karena membenci, udah mendarah daging di dalam diri saya. Saya baru aja belum lama kenal Tuhan, beri saya kekuatan. Akhirnya saya hadapi saja rasa takut saya datangi orang itu. Kelihatan di wajah raut wajahnya dia khawatir, ini saya mau apa? Karena dia juga kenal saya siapa. Dia tahu saya dulu. Tapi ketika saya datangi dia terkejut ketika saya berkata, saya tidak benci kamu. Saya mengasihimu dengan kasih Yesus. Saya harus jujur kan, saya nggak berkata saya mengasihimu titik. Karena dari saya sendiri tidak ada kasih, malah ada benci. Harusnya saya marah, dan memang ada amarah di dalam hati. Tapi saya selesaikan detik itu, saya hadapi. Saya berkata, saya mengasihimu dengan kasihnya Yesus. Bukan dari kasih saya secara pribadi. Punya Yesus saja bagi saya sudah cukup alasan. Alasan yang cukup untuk saya bisa mengasihi satu orang lagi dan mengampuni. Lalu setelah kejadian itu, kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan lebih lagi. Keluarga saya diberkati. Ini loh, tidak ada yang namanya janji-janji palsu. Kalau kita taat sama Tuhan itu nanti ada upah. Nggak ada upah pun kita mesti tunduk diri. Mengapa? Karena Tuhan sudah beli. Hidup kita bukannya milik kita lagi. Tetapi Tuhan itu baik. Dia beri juga reward. Dia memberi upah. Memberi bonus pada hamba-hambanya yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan berkata kepada saya di dalam hati saya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Saya kira loh ya, kalau kata-kata itu kan dari Alkitab, hanya didengar ketika kita meninggal dunia, ketika kita berhadapan dengan Tuhan di tahta penghakiman. Kan pada saat itu di Alkitab dikatakan ada orang tertentu yang diberitahu Tuhan, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Tapi kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang tunduk sama perintahnya, Tuhan akan beritahu baik sekali perbuatanmu. Saya kira kalimat pujian seperti itu hanya waktu kita mati. Saya nggak sangka Tuhan ucapkan di hati saya saat itu, baik sekali perbuatanmu. Apa yang kau lakukan itu berkenan kepadaku. Dan saya tidak mengambil kemuliaan, mencuri kemuliaan. Itu bukan karena saya hebat, pemirsa. Dari awal hingga akhir, itu kekuatan Roh Kudus semua yang saya minta. Kalau saya dari Philip Mantova secara pribadi, nggak mungkin, itu mustahil terjadi. Tapi Roh Kudus yang ubah saya, beri saya kekuatan, karena saya minta. Jadi saya berikan kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Tapi Tuhan, meskipun tahu bahwa kekuatan itu miliknya, tapi Tuhan tetap memberi pujian kepada kita. Dia berkata kepada saya, baik sekali perbuatanmu itu. Saya menangis. Wajah saya penuh dengan air mata. Dan pada saat itu, Tuhan bicara sesuatu kepada saya.
Aku mau berbicara sesuatu dan saya sekali lagi meresponinya dengan roh penundukan diri. Saya berkata, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Tapi kali ini saya tahu, kehendaknya bukan untuk saya mengampuni, karena itu susah pemirsa. Tapi kali ini lebih mudah, karena kehendak Tuhan yang mau Tuhan nyatakan, detik itu Dia bicara sama saya, adalah untuk mencurahkan berkat. Dan saya berkata, Tuhan terjadilah padaku. Karena Tuhan berkata pada saya, aku akan memakai hidupmu, membawa kebangunan rohani nanti waktu pulang ke Indonesia. Waktu itu terjadinya di luar negeri, waktu kami masih sekolah, kamu akan pulang ke Indonesia memenangkan satu generasi, khususnya kebangunan rohani di antara kalangan orang-orang muda. Mereka yang dari kalangan orang Kristen, tapi yang KTP saja akan banyak lahir baru. Mereka yang tidak kenal Kristus secara pribadi akan banyak yang menerima Dia. Kamu akan kupakai menjadi alatku. Dengan senyum di wajah saya, namun air mata di pipi saya berkata sama Tuhan, dengan senang kali ini, dengan plong dan dengan hati, bukan bangga, tapi dengan perasaan relief, rasa aman gitu. Saya berkata, Tuhan, terjadilah kepadaku, kepada hamba-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau tunduk sekali lagi, bukan hanya ketika mengampuni, tapi ketika menerima berkat, aku terima rencana-Mu. Dan sungguh, saya sudah melihat perkara-perkara ajaib terjadi di dalam pelayanan kami di Indonesia. Saya melihat sebuah kebangunan rohani nyata, khususnya di kalangan orang-orang muda. Mari kita kembali ke ayat pertama. Bunyinya demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Untuk bisa memahami apa artinya bermalam dalam naungan yang maha kuasa, saya membayangkan anak saya sendiri. Putri kami ketika masih sangat kecil, seringkali ada malam-malam tertentu dia akan masuk ke kamar kami dan memohon bisa nggak tidur bersama dengan kami malam itu. Dia berkata, Mama, Papa, bisa nggak aku nggak tidur sendiri tapi tidur sama Papa Mama. Karena kami sangat mencintainya. Dan lihat raut wajahnya lucu dan kasihan sekali. Kami akhirnya berkata, iya sini sayang, naik ke atas sini, tidur di sini aja sampai pagi. Itu adalah pilihan dia, bukan? Dia ada kamar sendiri, saya tidak pernah memaksa. Kasih itu tidak perlu dipaksa untuk datang. Karena itu Yakobus berkata apa? Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Nah, di sini kedengarannya penundukan diri lebih kuat dari kasih. Karena terdengar seperti sebuah paksaan, tidak memberi kita pilihan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, harus tunduk sama kehendaknya. Itu absolut, tidak bisa negosiasi. Saya setuju. Tetapi saya tetap percaya kasih itu lebih besar, rankingnya lebih tinggi. Karena buat apa penundukan diri? Karena terpaksa. Kita nggak boleh mendekat sama Tuhan karena ketakutan, tapi karena percaya. Sama dengan seorang anak, seperti anak saya, atas inisiatif sendiri, datang mendekat pada kami, maka kami pun jadi dekat dengannya. Seolah-olah kasih adalah pilihan, terserah kita. Tapi kalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan, ada janji yang luar biasa, seperti yang dikatakan di ayat-ayat yang akan saya baca. Ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lihat itu pemirsa. Tuhan sedang berbicara tentang Anda dalam ayat-ayat ini. Tuhan sedang berbicara kepada Anda secara pribadi. Dapatkah Anda merasakan kasih sayangnya? Tuhan yang selalu cukup dalam segala sesuatu, gak kekurangan apa-apa. Menginginkan Anda mengasihinya kembali. Itu bukan paksaan. Meskipun perintah Tuhan yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Tetapi kita harus mengambil inisiatif atas dorongan sendiri. Karena kita rindu datang mendekat pada Tuhan. Tempat teraman, paling aman adalah dekat Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan rasa aman itu? Pertama lewat menundukkan diri kepada kehendaknya. Tapi lebih tinggi dari itu adalah kasih Dia dengan segenap hati. Dengan demikian Anda mendekat kepadanya dan ada rasa aman dan ada keamanan, ada keselamatan, ada jawaban doa. Dan Tuhan akan memuliakanmu, menyertaimu dalam kesesakan, meluputkanmu. Karena hatimu melekat kepadanya. Lekatkan hatimu kepadanya sekarang. Sebab sesuatu akan terjadi di hadirat Tuhan. 这位谢先生呢，他的胰脏发炎，然后呢， This gentleman had pancreatic
pancreatitis. 他已经住在医院里面4-5天了。 And he's been in the hospital for 4 or 5 days. 昨天他特别向医院请假来参加移民布道聚会。 Yesterday, he took a leave from the hospital to attend our conference. 然后祷告的时候，他就感觉到身体有一种很不一样的感觉。 And when he was being prayed for, he felt something going on in his body. 今天他再回到医院去做检查， And when he went back to the hospital today to get 医 checked 生帮他做 out, 了 X 光、超音波跟电脑断层。 he got an MRI, X-ray, everything. 本来医生说这是要2个礼拜才会治好的， The doctor said before that this would take 2 weeks for him to get well. 现在有医院的证明，他现在已经完全的得到医治 But 了 he。actually has a document from the hospital proving that it's okay now. 耶稣你何等的良善，你太良善了。你们是原住民吗？我也是原住民，我叫 Fanor。 Are you Aborigine? I am also one. Lift your hands up. Receive God's anointing over 你 your 把你的手 life. 举起来，领受主的恩膏在你的身上。温华，按手给他们。Thank you, Father. 牧师，这位姐妹在星期4的时候全然扑倒， On Thursday, this sister fell on her face. 她的膝盖，她的左膝盖呢是非常疼痛的。 So her left knee was very painful. 昨天在为她祷告的时候， Yesterday, she came and we prayed for her. 她闭上眼睛， She closed her eyes. 她感觉有人在摸她的脚。 She felt that somebody was touching her 她 legs. 张开眼睛看到没有人， She opened her eyes and she saw no 她就 one. 快快的闭上眼睛。 And then she closed her eyes 她 again. 又感受到很温暖、很暖的手在按摩她的脚， And 然后就好了， she felt a very warm touch on her and her leg was okay. 她的脚就没问题了。 Her leg was completely recovered. I'm sorry, repeat again. I just can't completely concentrate now. But thank God your testimony being heard by all the crowds. 你给我再讲一次，因为我没办法很专注的的听。脚为什么？她在星期4来聚会的时候，整个人扑倒在地上。哦，OK OK. So right now no pain. 现在没痛了，你可以跑给我看吗？可以跑一下跑吗？呀，再跑，跑过来。再跑。Because he lives. 再跑。Hallelujah! Hallelujah! Let's clap our hands. 排长，把荣 Praise the 耀 Lord. 归给耶稣。 Cause he lives, Sing. I can face tomorrow. 因他活着。 Paling aman dekat Tuhan. Saya harap Anda sudah diberkati lewat episode kali ini. Sekarang waktunya untuk berdoa, menemukan tempat aman kita di dalam hadirat-Nya. Ulurkan tangan Anda dan percaya dengan iman Anda akan menerima mujizat Anda hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang menghampirimu di dalam nama Yesus. Kami percaya nama itu membuat kami didengar di sorga. Kami minta ya Tuhan untuk setiap pemirsa diberkati. Mereka yang belum punya damai di dalam hati, mereka yang selalu gelisah, tidak punya rasa tenang, menemukan rasa tenang itu di dekatmu saat ini. Lewat program ini ya Tuhan, mereka merasakan hadirat-Mu. Kau jamah lawat setiap keluarga. Hamba berdoa juga untuk setiap orang yang sakit untuk bisa menemukan kesembuhan. Saat ini Kau berikan berkat-Mu atas diri mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan tunjukkan pada saya. Yang pertama, ada satu keluarga yang anaknya memberontak. Anaknya sudah memberontak, saya tidak tahu dia meninggalkan rumah atau tidak, anak Anda itu, tapi membuat porak-poranda kehidupan rumah tangga Anda tidak ada damai sejahtera berapa tahun terakhir ini. Dalam nama Yesus, Allah mengubah anakmu. Saya percaya itu sesuatu terjadi sekarang. Saya tahu saya sedang berbicara kepada seseorang. Yang kedua, ada satu orang yang ibu yang mengira ginjalnya tidak berfungsi karena sakit panas dan juga merasa ini pasti ada hubungannya dengan itu karena selalu pergi ke belakang segala, tidak seperti yang kau takutkan. Ini bukan masalah ginjal. Ini adalah infeksi saluran kencing. Tuhan sedang menyembuhkanmu saat ini juga di dalam nama Yesus, tapi jangan lupa mulai hari ini banyak minum air. Yang ketiga, Tuhan tunjukkan pada saya seperti ada ginjal seseorang yang tidak berfungsi. Kali ini ginjal beneran. Dan Anda hanya diberikan waktu sedikit untuk hidup. Karena itu sudah namanya gagal ginjal, udah mau diapain lagi. Dalam nama Yesus saya berkata dengan iman ginjalmu hidup kembali. Ginjalmu hidup kembali. Anda tetap perlu pergi ke dokter. Saya bukanlah seorang dokter. Anda perlu ke sana. Segala mujizat Tuhan pasti bisa melewati meja medis dan dikonfirmasi. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Saya tahu pemirsa ada banyak hal terjadi. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan ini dan itu. Tapi nggak semuanya saya tahu karena semua ini harus dengan iman. Saya tidak bisa tahu satu persatu. Tapi saya tahu Tuhan sedang berbuat sesuatu. Senang sekali bisa merayakan ulang tahun dari Before 30 yang keempat ini. Dengan mujizat-mujizat yang baru yang Tuhan berikan, tidak pernah kadaluarsa kasih karunia Allah. Sampai jumpa episode berikutnya, tetap doakan kami untuk terus mengudara. God bless you.
Mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya gimana aplikasi? Waduh, Anda gimana? Karena Yesus akan segera menyembuhkan Anda, Dia akan menyembelih. Paulus berkata dan melanjutkan dengan berkata, tetapi tidak ada salah baca ayat. Dari tadi malam kami kepingin sekali makan roti, kepingin makanan bakery-nya Prancis yang dari ulang lagi. Tidak datangnya dari dunia maupun dari manusia belaka, melainkan dari Allah, dari sorga. Pemirsa Before 30, saya sedang berada di Taman Geologi Yehliu di tepi pantai di Taiwan. Jalan di sini.